Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai bunyi pada materi IPA kelas 8 semester 2. Sebelum itu perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama kakak Aumita Drimisela, biasa dipanggil Kak Sela, dengan NIM 220306544040 dari S1 Pendidikan IPA FMIPA UNESA. Salam kenal semuanya. Yuk, mari kita masuk ke materi. Apakah definisi dari bunyi? Bunyi dapat timbul akibat adanya benda yang bergetar. Kalian lihat pada gambar terdapat telinga seseorang. Bunyi dapat menggetarkan udara sampai ke telinga. Benda yang bergetar disebut dengan sumber bunyi. Selanjutnya yaitu gelombang. Mengapa kok bisa gelombang? Apa hubungannya bunyi dengan gelombang? Ayo mari kita simak bersama-sama. Gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal memiliki arah rambat dan getarnya tegak lurus. Contohnya yaitu gelombang air laut dan tali. Gelombang transversal memiliki panjang gelombang sama dengan satu bukit ditambah satu lembah. Puncaknya berada pada B dan F, dan dasarnya berada pada D dan H. Bukitnya berada pada huruf A, B, dan C, dan juga E, F, dan G. Lembahnya berada pada C, D, E, dan G, H, I. Amplitudo atau simpangan terbesar berada pada BB dan DD. Kemudian gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal memiliki arah rambat dan getarnya sejajar. Contohnya gelombang bunyi, selingki, dan pegas. Panjang satu gelombangnya sama dengan satu rapatan ditambah satu renggangan. Gelombang longitudinal ada rapatan dan renggangannya. Nah, lalu bunyi merupakan gelombang apa? Seperti yang kita lihat sebelumnya, bunyi merupakan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah rambatnya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Jika arah getar bunyi ke kanan, maka gelombang bunyi akan merambat ke kanan. Berikutnya adalah bunyi dapat terjadi jika terpenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama sumber bunyi, yang kedua zat perantara atau medium, yang ketiga adalah pendengar. Berikutnya adalah sumber bunyi. Sumber bunyi merupakan semua benda atau alat yang dapat menghasilkan bunyi. Sumber bunyi dalam kehidupan yang pertama adalah gitar. Gitar yaitu salah satu sumber bunyi yang mengeluarkan suara dengan cara dipetik. Yang kedua adalah seruling. Seruling merupakan sumber bunyi yang mengeluarkan bunyi dengan cara ditiup. Yang ketiga adalah biola. Biola merupakan sumber bunyi yang bisa mengeluarkan bunyi dengan cara digesek. Yang keempat yaitu gendang. Gendang merupakan sumber bunyi yang bisa mengeluarkan bunyi dengan cara dipukul. Kemudian, bunyi dapat merambat melalui medium. Contohnya yaitu zat padat, zat cair, dan gas atau udara. Contoh medium zat padat yaitu dengan permainan telepon kaleng. Yang kedua yaitu dengan mendengarkan ketukan di ujung meja. Kemudian, contoh dari zat cair yaitu dengan mendengarkan air melalui corong yang baknya dipukul dengan menggunakan batu. Contoh dari zat gas adalah melalui bunyi lonceng ataupun dengan berbicara dengan teman. Berikutnya adalah bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Di bulan yang hampa udara, astronot tidak bisa mendengar meskipun ada meteor yang jatuh di dekatnya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak adanya udara yang bergetar di luar angkasa. Berikutnya yaitu bunyi pantul. Suara yang memantul ke permukaan keras akan kembali ke dalam bentuk gema atau gaung.
Halo, apa ada orang di sini? Halo, apa ada orang di sini? Halo, apa ada orang di sini? Semakin keras permukaan, semakin kuat bunyi yang dipantulkan. Kemudian, bunyi dapat dibiaskan. Contohnya petir. Kilat membakar udara sekitarnya sehingga memuai. Tabrakan udara setelah pemuaian menyebabkan bunyi guruh. Suara petir akan terdengar lebih keras pada malam hari. Hal ini dapat terjadi dikarenakan suhu udara di bawah lebih dingin daripada suhu di atas. Cepat rambat bunyi. Kecepatan bunyi merambat berbeda-beda tergantung medium dan suhunya. Medium. Yang pertama yaitu medium udara. Suhunya 0 derajat Celcius. Memiliki cepat rambat bunyi sebesar 331 meter per detik. Yang kedua yaitu medium air. Suhunya 0 derajat Celcius. Memiliki cepat rambat bunyi sebesar 1284 meter per detik. Yang ketiga yaitu medium baja. Memiliki cepat rambat bunyi sebesar 5060 meter per detik. Berikutnya bunyi dibedakan menjadi 3. Bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz, sedangkan bunyi yang berada di antara frekuensi 20 sampai 20.000 Hz yaitu bunyi audiosonik. Kemudian, bunyi yang memiliki frekuensi di atas atau lebih dari 20.000 Hz adalah bunyi ultrasonik. Di bawahnya terdapat contoh hewan yang bisa mendengar bunyi ultrasonik. Contoh yang pertama yaitu lumba-lumba. Lumba-lumba menggunakan bunyi ultrasonik untuk berkomunikasi dengan lumba-lumba yang lain. Kemudian, contoh yang kedua yaitu anjing. Anjing mampu mengeluarkan suara ultrasonik mencapai 40.000 Hz. Anjing juga dapat mendengar bunyi ultrasonik yang dimanfaatkan untuk memanggil anjing dengan menggunakan peluit yang hanya bisa didengar oleh anjing saja. Contoh yang ketiga yaitu kelelawar. Kelelawar menangkap mangsa dengan memanfaatkan bunyi yang dipantulkan. Berikutnya adalah resonansi. Resonansi yaitu ikut bergetarnya benda sebab frekuensinya sama. Pada gambar terlihat kereta api dan rumah. Rumah yang berada di dekat jalan raya maupun dekat rel kereta api, jendela rumah akan ikut bergetar jika kendaraan tersebut lewat, karena keduanya memiliki frekuensi yang sama. Kemudian ada efek Doppler. Efek Doppler yaitu perbedaan frekuensi gelombang bunyi yang diterima oleh sebuah objek sebagai pengamat atau pendengar dari frekuensi sebenarnya yang dikeluarkan oleh sumber. Contoh pada gambar, sumbernya adalah kereta api, pendengarnya adalah kita sendiri. Semakin mendekat, bunyi kereta api semakin membesar. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan frekuensi gelombang bunyi sebenarnya sumber dengan frekuensi yang diterima pendengar. Maka dari itu terjadilah efek Doppler. Sekian penyampaian tentang bunyi. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat belajar.